Kalau melihat data-data endorsement Anies secara terbuka dan ikut kampanye ke berbagai tempat, itu efektif, Bang. Efektif? Efektif terutama untuk mengunci paslon nomor 3 ini sampai atau hampir sampai di angka 50%. Itu yang sebenarnya terjadi pada detik-detik akhir sebelum pencoblosan, karena Anies juga deklarasinya kan 2 minggu sebelum. Ya. Karena kalau di survei-survei kan elektabilitas Pram dan Rano ini seminggu 2 minggu sebelum pencoblosan kan cuma di angka 46 sampai 47. Ya. Hampir tipis lah. Jadi kalau mau diklaim sebenarnya dukungan Anies ada di situ. Oleh karena itu, Jadi boleh dibilang dong bahwa kemenangan suara unggul Pramono Anung berdasarkan hitung cepat dan Sirekap itu ya ada faktor dominansi. unggul kalau unggul dalam arti hampir mencapai 50% atau mencapai 50% plus sekian dalam hitungan nomor 3 mungkin. Ya. Oke. Tapi bahwa dari 0% sampai 46% itu mostly harus dikatakan bahwa Pram dan Sidul itu tetaplah menjadi figur yang dilihat oleh warga Jakarta. Karena kalau memang Pak endorsement Anies itu kuat secara signifikan, angkanya jauh lebih dari betul, itu. bukan. Pram Sidul ini tidur aja, nggak perlu kampanye, tidur aja udah. Ada Anies kok yang kampanyein, kan kira-kira begitu. Tapi jangan nihilkan dari 0% sampai 46-47% itu kerja-kerja mereka. Cuman kan yang muncul di publik, diamplifikasi seakan-akan kemenangan Pram dan Sidul ini karena Anies. Itu berlebihan kan kayak mengecilkan mesin politiknya Pram dan Sidul. Bahwa ada Anies di situ boleh lah, kira-kira begitu ya. Boleh, tapi jangan dong menafikan bagaimana para relawan dan mesin politiknya yang membangun dari bawah. Dari satu PD Perjuangan, kawan-kawan di Hanura, dari satu pintu ke pintu yang lain membangun bagaimana mereka menjadi calon yang kemudian bisa membalat paslon nomor 1. Itu jangan dinafikan. Saya selalu mengatakan, endorsement itu penting tapi tidak terlampau signifikan. Kalau memang endorsement itu penting, calon itu tidur aja, Bang. Santai-santai aja mestinya. Tidur kok. Coba? Mas Pramono tidur Kali-kali, tapi kan dalam sehari bisa 20 titik katanya. Karena begini, endorsement ini kan bukan hanya dilakukan oleh Anies, yang lain juga melakukan endorsement. Bahkan artis juga melakukan endorsement. Tim pemenangan nomor 3 ketua pemenangannya adalah calon tong, figur publik, komika kawakan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagi saya kalaupun toh mau disebut adalah memang pengaruh Anies gitu ya, terutama untuk menggenapi 50 atau 50 plus sekian. Oke, ada penambahan signifikan dari angka 46 pada saat survei misalnya gitu minimal. Betul. Cuman kalau saya yang sebagai peneliti lah, kalau seakan-akan suara Anies memenangkan segala-galanya, enggak juga. Terlampau menihilkan dan menafikan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh kawan-kawan PDIP, kawan-kawan Hanura, kawan-kawan relawan dan seterusnya. Karena saya khawatir, Bang, anak Abah dan Ahoker ini hanya cinta sesaat. Saya khawatir hanya cinta semusim. Ini terjadi hanya urusan pilkada. Setelah itu mereka ribut-ribut nggak karu-karuan lagi, Bang. Itu yang saya khawatirkan. Jadi